22 tahun yang lalu kita masih bicara hal yang sama, Bang. Jadi saya sebagai representasi anak muda, saya bingung dengan cara abang-abang ini mengelola negara. Kok kita terjebak dengan alasan yang sama? 22 tahun, reformasi 25 tahun. Kita terjebak pada alasan yang sama dan kita masih mengatakan debatnya begitu. Jadi yang kemudian sekarang jadi penguasa bilang mempertahankan argumennya berkuasa, yang oposisi menjawab melawannya. Nanti begitu yang oposisi jadi berkuasa, berbalik. 22 tahun kita melakukan hal yang sama. Ini kan namanya kita bangsa yang apa namanya? Saya ingin mengatakan kita bangsa yang cerdas, karena orang-orang rakyat di bawah itu cerdas. Meskipun harga BBM naik, teman-teman ojol naik, mereka tetap survive. Tetapi yang saya tidak melihat kecerdasan ini adalah para policy makers. Baik itu di parlemen ataupun di pemerintahan. Kok ini yang rakyat jadi pintar, begitu dia masuk jadi policy makers, kok jadi blow on gitu loh Bang. Debatnya itu-itu aja gitu. Kalau APBN jebol, kenapa kasih bantalan sosial? 24,17 triliun. Sederhana aja berpikir ya. Kalau jebol itu kan artinya nggak punya duit. Dikasih 24,17 triliun. Kedua, harga minyak dunia sedang turun. Di sini saya belum jelaskan dari semua pemerintahan ya. Pertama kalau saya lihat Pak Harto itu konsisten. Meskipun beliau menaikkan mulai dari 233% di tahun 91 dan terakhir menjelang kejatuhan beliau 98, beliau menaikkannya 71%. Itu logis karena harga minyak dunia naik. Ini bisa di zoom lagi. Zamannya Pak SBY lebih konsisten lagi. Kalau harga naik, kalau harga turun dia turunin. Tetapi di masa pemerintahan Pak Jokowi ini saya baca di sini ada anomali satu, ada aneh dua. Kayak saya katakan anomali satu adalah di 1 April 2016, ini data dari teman-teman kontan, kemudian saya buat grafik harga crude oil Brent price yang menggunakan data World Bank. Di sini disebutkan ini dari 30 ke 42 harga naik, tapi di 1 April 2016 diturunkan dari 6.950 untuk subsidi menjadi 6.450. Satu. Yang kedua, aneh satu adalah 2018 saat Pertalite diperkenalkan. Ini harganya dari 68,9 menjadi 66,45. Ini berarti harganya turun, tetapi di sini muncul dinaikkan 7.800. Dan yang terakhir kalau kita bicara 7.650, ini kan sejak harga minyak dunia itu 59,27 sampai kemudian pernah tertinggi 120. Itu hanya dinaikkan tetap 7.650. Tapi begitu sekarang di posisi kalau saya bilang ini September 93, ada yang mengatakan sekarang udah 87, malah dinaikkan. Jadi kalau kita bicara narasi-narasi pemerintah selama 6 periode, rakyat itu sudah terbiasa kalau harga minyak dunia itu naik, harga domestik naik. Nah sekarang ini anomali. Jadi pertanyaannya kok ini mengganggu logika selama 6 pemerintahan, logika rakyat tuh diganggu gitu loh. Kan sederhana aja kalau harga turun dong. Kita sudah selama 6 periode sejak Pak Harto itu begitu. Kok sekarang ini ada kacau. Makanya saya katakan jangan-jangan BBM ini bukan untuk rakyat kenaikannya. Sekarang pertanyaannya, rakyat nggak punya bensin buat ngejalanin kendaraan. Terus buat apa 1.900 km itu? Tol. Atau beli tadi ada 300 berapa tuh? 90.000. Buat apaan? Yang ingin saya katakan adalah marilah ya narasi-narasi kebijakan pemerintah harus konsisten. Satu, narasi kebijakan pemerintah atau dapur kebijakan lah saya bilang. Ini banyak sekali ngaurnya Bang. Pertama, saya katakan, katanya APBN jebol, tapi narasi sebelumnya dikatakan kami surplus. Bingung rakyat. Yang kedua, subsidi 502 triliun sangat memberatkan. Mengeluh. Tapi ketika bicara bayar hutang 400 triliun, enggak pernah ngeluh tuh. Itu baru bunganya. Pokoknya bunga plus pokok 900 triliun, enggak ngeluh tuh. Pernah enggak pemerintah ngeluh? Kami ngeluh bayar utang. Kan enggak, malah dibanggakan. Berikutnya, jika tidak konsistenan, saat masyarakat menderita dengan inflasi, dengan segala hormat, ada kabar gembira buat pegawai BUMN, gajinya naik. Coba simpatinya, empatinya ke rakyat gimana? Loh negara ini kan tidak, pegawai BUMN itu berapa sih Bang? Tiba-tiba dinaikkan dengan harga dengan alasan inflasi. Loh rakyat kecil yang tidak bisa menghadapi inflasi, siapa yang mikirin?
selama 6 pemerintahan kita punya persoalan alasan kenaikan BBM itu terus seperti lagu lama yang diulang-ulang terus, dan saya kira ini tidak membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih.